Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu bersama Teacher Putri dalam video pembelajaran fisika. Nah, pada video kali ini kita akan bahas terkait dengan kesetimbangan benda tegar. Nah, yang sekarang kita masuk pada subbab terakhir untuk bab dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Yang hari ini kita bahas itu adalah tentang kesetimbangan benda tegar. Oke, kita bahas di sini ya. Nah, katanya di sini suatu partikel dikatakan dalam keadaan setimbang saat percepatan yang dialami benda sama dengan 0. Nah, oke, itu dia. Jadi partikel itu dikatakan dalam keadaan setimbang ketika percepatan yang dialami oleh bendanya sama dengan 0. Nah, itu artinya apa? Sudah kebayang nggak dengan pelajaran pada kelas 10-nya? Sudah ya, berarti artinya di sana adalah jumlah gaya yang dialami oleh bendanya sama dengan 0 di situ. Nah, berarti itu termasuk salah satu syarat yang pertama dari keadaan benda yang dalam keadaan setimbang. Yang ini berlakunya adalah untuk gerak translasi. Oke, berarti nanti kalau dia bergeraknya dalam arah 2 dimensi, dalam keadaan X dan Y, maka nanti bisa dibagi, yaitu adalah resultan gaya sepanjang sumbu X-nya sama dengan 0, dan resultan gaya sepanjang sumbu Y-nya juga sama dengan 0. Ini berlaku untuk gerak translasi. Nah, lalu apa hubungannya sekarang dengan bab kita sekarang ini? Yang kita pelajari adalah bagian rotasi. Jadi, karena dia bergerak rotasi, maka di sana juga ada syarat untuk bendanya dalam keadaan bergerak rotasi. Sehingga benda dikatakan setimbang ketika dalam keadaan rotasi adalah jumlah torsinya sama dengan 0. Ini berlaku untuk gerak rotasi. Nah, jadi kedua syarat inilah yang nanti akan kita gunakan ketika membahas sebuah kasus yang berhubungan dengan kesetimbangan benda tegar. Nah, jadi sebenarnya untuk kesetimbangan benda tegar cuman seperti ini aja syaratnya. Resultan gaya yang bekerja pada bendanya atau pada sistemnya sama dengan 0, dan nanti resultan torsi yang bekerja pada sistemnya juga sama dengan 0. Oke, untuk lebih memahaminya, kita bahas soal berikut ini. Nah, seperti ini. Pada layar itu sudah ada narasi soal yang teacher bikinkan. Katanya adalah sebuah papan sepanjang 2 meter diberi penopang di tiap ujungnya, seperti terlihat pada gambar. Berarti ini papannya, panjangnya adalah 2 meter, lalu di bagian A dan B diberi sebuah penopang masing-masingnya. Nah, lalu katanya pada jarak 50 cm dari B, berarti di sini, diletakkan sebuah balok yang bermasa adalah 4 kg. Nah, jika massa papannya 10 kg, artinya di sini papan dari A ke B itu tidak diabaikan ya masanya, maka tentukanlah gaya normal yang bekerja pada titik A. Nah, itu pertanyaannya. Kira-kira sudah tergambar ya apa yang akan kita kerjakan? Oke. Nah, untuk menyelesaikan soalnya, berarti kita harus memetakan gaya-gaya apa saja yang bekerja pada sistem ini. Oke, pada layar teacher sudah bikinkan, di titik A-nya itu terdapat gaya normal. Di titik B-nya juga ada gaya normal, berarti ada normal di A dan normal di B. Nah, lalu katanya papannya punya massa ya. Jadi papannya punya massa, maka papannya kan memiliki gaya berat. Nah, gaya berat itu berarti berada di diagonalnya atau di pusat massa dari papan ini. Berarti di tengah-tengah dari jarak A ke B. Itu adalah gaya berat dari papannya. Oke, tadi berarti massa papannya adalah 10 kg. Nah, kita ambil konstanta gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat saja untuk memudahkan matematis. Maka gaya berat di papannya itu adalah 100 Newton. Lalu katanya ada balok yang letaknya 50 cm dari B, seperti ini kira-kira ya. Nanti jika baloknya juga mengalami gaya berat di situ. Maka tadi massa dari baloknya adalah 4 kg. Sehingga gaya berat dari baloknya tentu adalah 40 Newton. Oke, sampai di situ sudah ya. Nah, maka di sini sebenarnya bisa menggunakan dua syarat yang tadi, yaitu sigma gaya di
sigma gaya pada sistemnya sama dengan 0 dan sigma torsi pada sistemnya juga sama dengan 0. Cuman teacher menggunakan syarat yang torsinya saja karena nanti hasilnya juga akan sama jika memadukan dua buah syarat tadi. Oke, berarti yang kita jadikan karena kita mau mencari nilai berapa gaya berat di A, ini kita tanyakan di tadi itu adalah ini. Berapa nilai gaya berat di A? Maaf, gaya normal di A, maka yang kita jadikan poros adalah titik B. Jadi B sebagai porosnya. Oke, sudah paham ya? Nah, baru kita menggunakan syarat yang tadi, yang bagian torsinya saja. Maka sigma torsi pada titik B yang di poros sama dengan 0. Oke, berarti ada sebenarnya ada 4 gaya yang menghasilkan torsi. Cuman ada satu gaya yang nilai torsinya adalah sama dengan 0, yaitu torsi yang disebabkan oleh gaya normal di B. Ada yang masih ingat nggak kenapa torsi yang oleh gaya normal di B-nya itu sama dengan 0? Karena berada pada poros, sehingga tidak ada jarak dari gaya ke poros putarnya di situ. Oke, berarti di sana ada torsi oleh gaya normal di A. Berarti ini arah torsinya. Arah torsinya adalah berlawanan putaran jarum jam, berarti positif kita ambilnya. Lalu ada torsi oleh maaf, ini searah ya. Boleh ambil searah itu yang positif, terserah saja. Yang berlawanan arahnya yang negatif di situ. Berarti di sana saya ambilnya yang searahnya ini negatif aja ya. Negatif. Lalu oleh yang WP, berarti lihat yang paling dekat putarannya adalah berlawanan dengan putaran jarum jam. Berarti ini arahnya. Ini positif. Yang ini juga positif. Kita masukkan atau substitusikan ke persamaan ini. Oke, berarti di sana torsi oleh gaya normal di A-nya negatif. Maka teacher bikinkan dulu di sini ada 3 torsi. Torsi oleh normal di A ini negatif ya, ditambah torsi oleh gaya berat papannya, ditambah torsi oleh gaya berat dari baloknya sama dengan 0. Jadi kita pindah ruaskan, berarti jadinya torsi oleh gaya berat papan ditambah torsi oleh gaya berat balok sama dengan torsi yang dihasilkan oleh gaya normal di A. Nah, kalau sudah, berarti ini seluruh gaya yang ada pada gambarnya tegak lurus ya terhadap poros putarnya. Berarti di sana ada penyebab torsi di WP-nya adalah gaya berat oleh papannya. Lalu kita cari jarak dari papan ke titik B. Ditambah gaya berat oleh balok dan dikalikan dengan jarak dari balok ke titik B. Ini sama dengan penyebab torsi di A itu adalah gaya normal di A dikalikan dengan jarak dari titik A ke titik B. Nah, sudah ya. Berarti tinggal substitusikan persamaannya. Oke. Nah, sekarang yang menjadi jarak. Berarti jarak dari papan ke titik B itu adalah sama dengan 1 meter atau 100 cm. Kenapa? Karena tadi jarak dari A sampai B itu adalah 2 meter. Berarti dia di tengah-tengah. Atau pusat massa dari papannya adalah persis di tengah-tengah dari papannya, seperti itu. Nah, lalu untuk yang jarak dari balok ke titik B itu adalah 50 cm. Jelas ya tadi di soalnya. Pada jarak 50 cm dari titik B, sebuah balok bermassa sekian diletakkan. Nanti yang 50 ini adalah jarak balok ke titik B. Lalu jarak normal A ke titik B-nya pasti adalah sepanjang dari papannya. Maka nanti di sana RAB-nya itu adalah 200 cm atau 2 meter. Nah, kalau sudah kita bisa substitusikan ya nilainya. Berarti gaya berat di P nilainya adalah 100 Newton. Berarti 100 Newton dikali 1 meter ditambah, nah gaya berat di B itu adalah 40 Newton, R-nya adalah 50 cm. 50 cm berarti setengah meter ya. Berarti jadinya ditambah 40 Newton dikali setengah meter sama dengan gaya normal di A dikali jaraknya adalah 2 meter. Oke, ini tinggal matematis sederhana aja nih. Berarti satuan meternya akan habis ya. Kan nanti dapat gaya normal A-nya dalam bentuk meter satuannya. Ini bisa kita sederhanakan jadi 20. Nah, tinggal selesaikan aja. Berarti 100 Newton ditambah 20 Newton sama dengan 2 NA. Berarti 120 Newton sama dengan 2 NA. Maka gaya normal di A itu nilainya adalah 120 Newton per 2. Oke, berarti kita dapatkan gaya normal di A sama dengan 60
Newton. Oke. Nah, gitu aja. Nggak susah ya kesetimbangan ini. Oke, berarti sebenarnya untuk kesetimbangan ini syaratnya cuma tadi aja, sigma gaya pada sistemnya itu sama dengan 0 dan resultan torsi pada sistemnya juga sama dengan 0. Nah, variasi soalnya lah yang akan banyak di sini. Oke ya, berarti cukup difahami sampai di sini. Pada video berikutnya kita akan bahas lagi versi-versi soal yang lain.